warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirat jamaah majelis taklim an-nadwiyah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermuajahah bersilaturahim, tentunya dalam rangka menjalani berbagai macam rutinitas. Terkhusus pada hari ini kita hadir di dalam satu majelis yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk kita bisa hadir di dalam setiap kegiatan taklim kita dimanapun berada. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita terus istiqomah bersolawat, dengan minimal kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, senantiasa kita mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ibu? Kantong sehat? Sehat. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan hadis ataupun materi yang hari ini kita akan bahas bisa membawa manfaat untuk kita semua dan bisa kita realisasikan di dalam kehidupan kita semua. Terkhusus bagi saudara kita yang saat ini sedang sakit, dilanda musibah dan sebagainya, wabil khusus adik dari ibunda ya, yaitu Bapak Nasruddin, ya, suami dari Ibu Mardia, ya. Jadi adik ipar dari Bu Haji. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang ada di keluarga kita saat sedang sakit, tentunya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis ataupun dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab ke-13 ya. Saya nggak bawa kitab, mohon maaf ya. Bab 13, kalau tidak salah babnya itu Hikmah Turukil Khair, hadis yang ke-118 ya. Ya, bab 13 ya, bab 13. Iya, maksud hadis yang ke-118. Udah ngecek hadis yang ke-118 di urut dari awal sampai dengan hadis. Ya, babnya hidayah kafarati turuk al-khair, turuk al-khair ya. Jadi bab tentang banyaknya jalan menuju kebaikan.
Sudah? Nah, ya. Baik, kita akan membahas satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bu, yang enggak ada kitabnya bisa melihat ke depan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang tentunya diriwayatkan oleh Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun wa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkar shadaqatun wa yujzi min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini tentang bagaimana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait dengan anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh itu butuh asupan, bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Kalau jasmani kita pagi ada sarapan, ya, makan siang, makan sore atau malam, itu jasmani. Lapar kita makan, apa yang enak kita beli. Itu untuk apa? Itu untuk apa? Jasmani. Karena jasmani itu memang butuh yang namanya asupan makanan. Tapi makanan itu bisa menjadi darah daging yang bagus. Syaratnya itu adalah asupan yang kita makan harus ya diawali dengan rezeki yang halal. Asupannya bagus, ya 4 sehat 5 sempurna. Tapi rezekinya yang kita beli dari makanan itu dari barang yang tidak halal atau haram. Jadi gemuk menjadi, karena itu yang disebut dengan apa namanya? Asupan makanan yang kita makan jadi darah daging. Ya, orang yang sering makan jadi gemuk, kayak saya itu. Makan dulu, dan makannya malam dulu. Jadi daging ya macam-macam. Tapi terkadang ya yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebelum kita memberikan makanan kepada jasmani kita, ya, yang harus kita perhatikan adalah rezeki yang kita dapatkan halal. Tapi di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ya, bukan bicara jasmani, bukan bicara tentang anggota tubuh dikasih makan apa, tapi ini berbicara tentang pentingnya anggota tubuh itu, ya, harus dikeluarkan sedekahnya. Apa maksudnya sedekah? Ada istilah sedekah. Gitu. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Jadi kalau misalkan setiap pagi ini yusbih, tiap pagi ya, dari persendian ala kulli sulama, dari persendian anggota tubuh kita, min ahadikum shadaqatun, ya, salah seorang dari kalian itu harus dikeluarkan sedekahnya. Apa maksudnya? Pakai duit, ya.
melalui ruh yang saat ini anggota tubuh kita bergerak, itu harus ada asupan yang memang itu kita keluarkan dari anggota tubuh kita. Apa contohnya? Maka Rasulullah SAW ini menjelaskan, dilanjutkan dalam hadisnya, fakullu tasbihatin shadaqatun. Setiap tasbih kita itu sedekah. Makanya kalau pagi-pagi jangan mikirin makan dulu. Ini pagi-pagi kalau orang udah konsum makan apa sarapan. Maka Rasulullah SAW ini menjelaskan fakullu tasbihatin shadaqatun. Tasbih kita bu subhanallah, ya. Silahkan baca tasbih subhanallah, subhanallah, ya, subhanallah. Ditambah lagi mungkin dengan kalimat-kalimat zikir yang lain. Makanya ini banyak nih. Fakullu tasbihatin shadaqatun. Setiap ucapan tasbih kita itu adalah sedekah. Ya. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Setiap tahmid kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Shadaqatun katanya. Makanya ada istilah bahasa sedekah pagi itu lebih dahsyat. Nah, sedekah yang paling dahsyat selain kita mensedekahkan sebagian harta kita ini, kan kagak mungkin kita bangun tidur langsung nyari orang-orang yang membutuhkan. Paling tidak ketika kita bangun tidur baca, ya. Jadi tasbihan, sedekah, tahmidah, sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, kata Nabi, ya, setiap tahlil kita bersedekah. La ilaha illallah. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Setiap takbir kita sedekah. Nah, zikir yang Nabi Muhammad SAW tekankan ini sebagai sedekah itu adalah zikir yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jadi satu lagi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Maka jelas di sini kata Nabi SAW, ini yang disebut dengan zikir yang paling disukai oleh Allah. Ya udah, enakan mau dinadain. Subhanallah. Mau cepat, kelipatannya mau dicepat, ya. Alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mau sambil ini, jadi di awal dengan apa nih Bu? Ya, yusbihu ala kulli surah. Tiap pagi nih Bu, kita anggota tubuh kita itu butuh bukan hanya sekedar kebutuhan makanan atau asupan makanan yang kita makan untuk menyehatkan tubuh kita, memperkuat tubuh kita, akan tetapi apa? Asupan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih dibutuhkan. Maka dilanjutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Orang yang memerintahkan daripada kebaikan itu, kita ngajak kebaikan nama orang. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Orang yang mengajak kepada ma'ruf, kebaikan, ya, shadaqah.
Pagi-pagi kita bisa nasihatin orang lain. Pagi-pagi kita bisa nasihatin anak kita. Pagi-pagi kita bisa nasihatin cucu kita. Pagi-pagi sambil belanja di pasar kita bisa nasihatin siapapun yang mungkin di situ ada kesalahan menurut aturan-aturan Allah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Orang yang memerintahkan kebaikan itu sedekah. Ditambah lagi wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Mencegah dari hal-hal yang mungkar itu juga sedekah. Kita orang punya duit udah ya. Iya kan? Kadang bagaimana mau sedekah pagi kan orang duit kerja orang punya. Iya kan? Yang ada buat jajan bocah, ya buat inilah itu. Jangan seperti hal yang memang kita pesimis dengan kehidupan kita. Ketika kita memberikan, ya apa yang memang menjadi kewajiban kita kepada keluarga kita, itu adalah bagian daripada sedekah kita. Ya. Walaupun ada istilah nafkah, ya. Maka jadikan nafkah itu menjadi modal dasar yang kuat, ya. Kenapa? Tidak niatkan karena Allah. Ini udah gratis, nggak ada yang bayar hadis. Ya. Tinggal kita baca, ya tasbih, tahlil, takbir. Ditambah lagi kita ngajak kebaikan sama orang, ditambah lagi kita, ya jangan sampai atau bahasanya mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang munkar, masuk daripada sedekah kita. Wa yujziku min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha, ya. Dan semua itu yujzi min dzalika, ya. Dan semua itu sudah memadai, sudah terlengkapi lah. Rak'atani yarka'uhuma minad duha, dengan kita ditambah menunaikan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Jadi pagi itu ditutup sama 2 rakaat sholat duha. Kita udah sedekah batiniyah nih, ya. Kan waktu syuruk itu kan sekarang sekitar jam 6, ya. Itu sudah masuk waktu syuruk. Setelah itu 10 menit setelah itu bisa kita langsung laksanakan sholat duha. Tambah dengan zikir kita, bagian daripada sedekah kita. Amar ma'ruf nahi munkar, ya kita jalani. Kita berikan nasihat sama anak kita subuh-subuh, dan ke sekolah, ya jaga akhlak, jaga sikap, belajar yang benar bahasa Arab itu kan nasihat. Amar ma'ruf itu namanya. Ya, nanti kalau misalkan sama teman jangan zolim, ya jangan iseng, jangan apa. Nah itu yang disebut apa? Nah itu saudara, hal yang kecil bisa jadi saudara. Ditambah ditutup sedekah kita dengan 2 rakaat sholat duha. Masya Allah. Makanya penting untuk kita, kadang kita sibuk dengan aktivitas pagi kita dan hal-hal yang justru menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bertasbihlah kita, yuk kita zikir sama Allah pagi, isi sambil jalan, sambil aktivitas, ya nggak apa-apa. Sambil ngepel kita baca zikir, terus ditutup dengan sampai ya sebelum jam 7, sebelum kita aktivitas, sebelum kita berangkat kemana-mana, laksanakan sholat duha. Ini perintah, ya. Apa yang dicatat oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan ini yang disebut dengan turukul khair, jalan kebaikan ini. Jadi kalau misalkan kita lakukan kebaikan apapun, terutama di pagi hari, ya, maka apapun permasalahan kita, Allah akan berikan jalan keluar. Dan kalau bahasa dulu iklan Sprite itu kan aku tahu ya,
dulu almarhum begitu berdoa simpel, ya Allah Engkau tahu yang aku mau, selesai. Ya kan? Nah artinya apa? Sesuai dengan hajat kita, bukan kebutuhan. Kenapa kalau kita doa pengen itu banyak, pengen itulah, pengen inilah, pengen onolah, pengen anulah segala macam. Tapi ketika Allah sayang sama hambanya, ya, dengan kita terus berzikir kepada Allah, memenuhi kebutuhan kita dengan kita dekat kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya doa itu adalah harapan, bukan keinginan. Ya. Harapan roja, harapan kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Namun kan nggak mungkin semuanya dikabulkan. Pasti ada alur di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Bisa jadi kalau misalkan kita pengen, ya Allah limpahkan rezeki saya sebanyak-banyak, ya Allah limpahkan saya kenikmatan yang luar biasa, Allah kasih aja, ya kan? Nah jangan sampai ini bisa jadi karena kita lemah imannya. Allah Maha tahu ya seberapa pantas kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Bisa jadi ketika Allah bisa saja mengabulkan daripada doa kita seabrek-abrek, tapi kuat atau enggaknya. Malah bisa jadi yang ketika Allah mengabulkan semua doa-doa kita, ya rezekinya berlimpah dan sebagainya, bisa jadi Allah jauhkan kita, atau bahkan kita akan jauh lebih jauh. Yang tadinya rajin sholat berdoa udah dikabulin jadi kagak sholat. Yang tadinya niat mantap kalau misalkan dapat rezeki yang lebih, saya pengen bersedekah segala macam, tahu-tahu pas dapat rezeki lupa sama niatnya dan sebagainya. Kan banyak dari kita kayak begitu, dikasih kesempatan tapi justru tidak memanfaatkan. Ya. Jadi kalau doa itu ada harapan, bukan paksa. Ya. Makanya ulama-ulama kita itu ngajarin, bahkan dalam Islam pun diajarkan, ya tentunya bahwa ketika kita berdoa, akhiri doa kita dengan tawakal. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah duit. Semua orang butuh duit. Iya kan? Karena ada duit kan ada kepanjangan duit. D-nya doa, I-nya ikhtiar, ya kan? D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Duit. Ya, doa pasti kita sebagai hamba itu harus berdoa. Mau kita sebelum mengerjakan sesuatu atau sesudah mengerjakan sesuatu, itu bagian terpenting. Kenapa? Karena kita manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Doa yang akan lepas. Usaha pasti itu bagian daripada karakteristik manusia. Tugas kita sebagai manusia usaha. Ada perintah Allah, ya. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Jalan itu usaha kita. Ya. Ikhtiar, kita pilih sesuatu yang tentunya kita berharap apa yang kita pilih itu adalah pilihan Allah. Nah, tawakal terakhir, tawakalin. Kenapa? Ya, dikabulkannya atau tidak kita berserah diri sama Allah. Ya kan? Kita pengen anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Kita pengen anak kita keturunannya semuanya ngedoain kita ketika kita meninggal dunia. Ya, kita arahkan mereka kepada sekolah-sekolah agama. Kita arahkan mereka kepada pondok-pondok pesantren dan sebagainya dengan harapan itu ikhtiar kita. Ya. Nah, ikhtiar kita itu ya itu menjadikan modal kita, ya, agar apa? Mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Makanya bentuk tawakal yang kita ini yang paling kadang apa? Cuma sampai I-nya doang, duit, nggak nyampe tek. Ya. Kenapa? Karena teknya jarang orang yang menerima apa yang sudah menjadi keputusan Allah.
Kita berdoa perasaan berdoanya. Perasaan saya berdoa banyak banget ya Allah. Perasaan saya beribadah banyak banget ya Allah. Kenapa apa sekarang belum dikabulin? Jadi nggak begitu. Ya. Kenapa? Karena nilai tawakal kita nggak ada sama sekali. Tawakal itu paling besar. Kenapa? Itu tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah apapun itu bentuk. Kita mungkin tahu orang-orang dulu itu pasrahnya luar biasa, makanya anaknya banyak. Ya. Kenapa? Karena apa? Ya pasrah sama Allah. Allah yang atur masalah di sini. Coba anak zaman now, generasi Gen Z sekarang mikir-mikir punya anak. Entah hidupnya bagaimana, sekolahnya bagaimana, rumah aja belum dapat. Makanya data statistik sekarang itu Bu, anak-anak generasi Gen Z ya, ketika di di data statistik yang sudah tercatat saat ini sudah 2 tahun berjalan ini mulai berkurang jumlah populasi. Kenapa? Yang pertama karena anak zaman sekarang lebih mengutamakan pekerjaan dibanding berhubungan dalam arti menikah. Antar aja di kamar bisa belakangan. Terus yang kedua, mereka menikah, tapi mereka terkadang komitmen paling tidak hanya 1-2 anak maksimal. Akhirnya berkurang. Coba orang bernikah, nempel ledu. Udah coba. Banyak banget. 80, 15 ada 15 ya. Satu biang. Belum lagi kalau biang lagi. Karena kenapa? Kepasrahan, ketawakalannya kepada Allah itu lebih tinggi. Udah masalah rezeki Allah yang atur itu pasrah. Kalau kanan enggak, itu bagaimana buat sekolahnya ya? Iya kan, kalau mahal, iya kan, bagaimana enggak begitu? Ya. Maka apa yang harus kita lakukan saat ini? Berikan pengertian kepada anak-anak kita. Makanya dulu kan sempat ada ikhtilaf, perbedaan terkait dengan KB, pelarangan dan sebagainya. Nah kalau misalkan kita berbicara tentang Indonesia emas tahun 2045, ya kita berharap negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang emas. Bagaimana bisa menciptakan negara emas atau menciptakan negara kita itu menjadi negara yang maju, ya, kalau populasi kita berkurang. Itu di Jepang Bu. Di Jepang itu per 3 tahun itu sudah berkurang 30% jumlah populasi masyarakat Jepang. Kenapa? Karena mereka nggak ada punya anak, nggak mau punya anak. Makanya warga Indonesia banyak yang kesana, pada kerja. Banyak di sana sekarang. Ya coba kemarin waktu pas lagi sepak bola Indonesia lawan Jepang, kayak mana film ini? Ya kan paling kalau dari Indonesia ke Jepang paling beberapa orang. Selebihnya kan yang tinggal di sana, stay di sana. Ya. Kenapa? Karena warga Jepang itu saat ini sudah menganut bahwasannya tidak penting untuk menambah anak atau memang ketika menikah mereka berjanji tidak punya anak. Nah sekarang generasi Gen Z kita sudah mulai. Nah kalau misalkan generasi Gen Z sudah dengan bahwa misalnya kalau punya anak bakal susah, kalau punya ini, bagaimana kita bisa memperbesar ya daripada warga ya, Muslim. Bagaimana kita mau menjadi negara Muslim yang kuat sedangkan jumlah populasi kita dikurangi terus bersih. Ya artinya apa? Berikan pengertian kepada mereka semua bismillah saja insyaallah. Toh kan kalau anak itu walaupun kita ada yang udah usaha berapa kali segala macam tetap belum punya anak. Kenapa? Karena memang bukan
belum takdirnya. Ya, mau dia pakai HP, mau dia enggak, belum waktunya. Artinya anak itu adalah amanat dari Allah yang tentunya kita sendiri nanti yang akan mengatur. Makanya apa? Perkuatlah nilai ketawakulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rutin ini ya, ini bagian daripada jalan kebaikan kita. Nah, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, ya. Wa amru bil ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar. Ditambah lagi ditutup paginya itu dengan kita melaksanakan sholat. Ada 2 rakaat. Makanya terima mati. Ya. Kita berdoa Allahumma inna du'a'uka wal baharu wa al-jamalah kita mohon sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan. Makanya ini disebut dengan sedekah subuh ini. Selain daripada kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita, tapi ini disebut dengan bukan hanya sekedar sedekah jasmani, tapi juga sedekah rohani yang kita dapetin. Nah, kalau hanya sekedar mohon maaf, kalau hanya sekedar kita materi, kita hanya yang mindset kita materi. Saya bersedekah buat dapat yang lebih materi. Kalau begitu, dan kita dapat cuma materi, tapi Allah nggak dapat. Ya. Tapi kalau dengan kita menerapkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, maka ini menjadi ya bukan hanya sekedar keuntungan untuk dunia kita saja, tapi juga pastinya untuk akhirat kita. Paling kita cuma tinggal berapa tahun sih hidup? Ada yang lama tinggal nunggu. Ya. Ya, saya pun saat ini sudah 42 tahun. Banyak yang usia 40-an pada mati, pada meninggal. Ya. Artinya apa? Yaitu la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ya bisa kita kalau sudah datang ajal, takdir sudah Allah tentukan. Maka penting untuk kita mari bersama-sama ya kita isi nilai-nilai kebaikan fastabiqul khair. Itu belum kebaikan, jaga orang. Ya ku anfusakum, kita jaga diri kita. Wa ahlikum nar, jaga keluarga kita. Kita didik anak kita, cucu kita semua untuk berjalan Allah. Allah selesai. Ya. Kalau itu sudah selesai semua, nikmat kita hidup. Mau ngapain aja kebutuhan apapun Allah akan berikan. Makanya janji Allah luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jelas tuh. Ya. Kalau engkau beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar apapun kesulitan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan jamin rezeki. Wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan apa yang dia butuhin. Selesai. Ini Al-Qur'an yang ngomong, bukan nabi. Apalagi syukur kiai ulang-ulang, tapi Allah yang jamin. Kalau Allah yang jamin, kita tenang hidup. Makanya ketenangan hidup itu dengan kita berzikir kepada Allah. Makanya modal kita ini ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Selesai. Ya. Dengan kita berzikir kepada Allah, tenang hati kita. Udah. Kalau udah tenang, udah nyaman, enak. Apapun problematika kehidupan kita, permasalahan apapun kita, ya pastinya akan ada ujian yang Allah berikan, pasti. Ya. Tapi yang terpenting adalah bentuk ketawakalan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan kecukupan kepada kita untuk tidak berhambat. Kata Nabi Muhammad bihi khairan yusibhu, kalau Allah mengasih kebaikan pasti Allah akan uji. Gak yakin dengan itu semua. Jadi setiap ujian itu apa? Allah sayang sama kita, berarti Allah menguji kita, berarti Allah akan kasih kebaikan sama kita. Terus ya, menguji dengan apapun yang Allah uji pastinya ya tidak akan terlepas
dari kemampuan. Nggak mungkin Allah uji di luar dari kemampuan kita. Pasti akan ada solusi, ya, akan ada jalan keluar. Yang itu pun Allah akan berikan kepada kita selaku hamba. Udah selesai semuanya. Ya, nggak usah neko-neko itu. Ya, yang penting ya kita jalan sesuai jalur yang telah ditetapkan oleh Allah, ikuti apa yang menjadi kewajibannya sebagai hamba Allah, dan juga jalani apa yang menjadi sunnahnya untuk melengkapi daripada kebaikan bekal kita di akhirat, insyaallah. Cukup sekian satu hadis saja. Maka yang mau bertanya silahkan. Sifatnya materi ataupun yang sifatnya rohani tergantung daripada apa yang kita lihatin. Semakin besar keikhlasan kita dalam bersedekah, maka semakin besar. Makanya yang dikatakan, ya, sedekah itu bukan bicara nominal. Sedekah itu bukan bicara tentang banyak dikitnya yang kita kasih. Akan tetapi sedekah itu berapa besar keikhlasan kita di jalan Allah. Karena kenapa? Kalau kita hanya nakar daripada besar atau kecilnya kesian yang akan punya, kan begitu. Ya wajar ya, orang kaya sedekahnya lebih gede, kan begitu kalau bahasa orang kita, ya kan? Kalau takaran kita harta, ya mungkin kita nggak akan sanggup bagi orang-orang yang tentunya ya secara kapasitas ekonomi lebih rendah. Akan tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati keikhlasan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat ya bagaimana bentuk kita, ya, dia orang mana, ya, orang kaya, orang miskin, dilihat dari sini. Wala ila ajsamikum, enggak dilihat dia orang hitam, dia orang putih, dia orang Cina, dia orang Arab, dia orang apa. Ya, kalau jadi orang Arab lebih aku dia lebih afdol sedekahnya gitu dibanding dengan orang Indonesia. Tapi kata dia apa? Ya walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat apa yang ada di hatimu. Makin kita ikhlas, maka disitulah besaran pahala yang akan Allah limpahkan kepada orang tersebut. Ya, jadi jangan yang terpenting apa? Yang terpenting udah, ya, jangan dilihat dari besar kecil. Kalau di istiqomah sampai 2.000 per hari, ya udah. Kalau nggak ada rezeki lebih kita tambahin, kan begitu. Minimal 2.000, kan begitu. Sehari, enggak. Syukur-syukur bisa goceng, syukur-syukur bisa cepat, syukur-syukur bisa berapapun lah intinya, semampu kita. Ya. Jadi kalau kita sama halnya kayak ibadah kita, Allah nggak memaksakan harus begini, harus begini. Yang penting jalani sholat, selesai. Ya, sholat ya kalau memang sesuai dengan tuntunan daripada fikih kan ada dari awalnya, kemudian takbiratul ihram, kita baca Fatihah, kita baca surah pendek, surah yang kita hafal, kemudian ada ruku, ya, kemudian ada ibadah, kemudian ada sujud dan sebagainya. Tapi kalau kondisi kita tidak memungkinkan untuk kita berdiri sesuai dengan tuntunan daripada fikihnya, kan ada. Ya kalau dia bisa berdiri, kita duduk kan gitu. Sama halnya ketika kita bersedekah, ya kita katakan jangan maksa. Ya kita bersedekah kalau memang kita sendiri banyak kebutuhan yang tentunya itu menjadi niat kita untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada keluarga kita. Maka apapun yang kita berikan kepada keluarga kita, nafkah apapun dari suami kita, dari itu adalah hal yang diqaddir semua dari Allah, tentunya semua balik kepada niat kita. Ya. Makanya itu keberkahan di dalam rumah tangga itu kan, ya. Jadi dalam Islam itu ya, bahwasannya orang yang menikah atau orang yang berkeluarga itu masuk dalam kategori nisful ibadah. Ya, setengahnya daripada ibadah. Kenapa dikatakan setengah daripada ibadah? Karena apa yang kita lakukan di rumah tangga kita, ketika kita melayani, saling melayani antara suami dan istri, maka nilai ibadahnya besar. Jadi disebut dengan nisful ibadah. Ditambah lagi ketika Allah memberikan amanah kepada kita anak, ya, kemudian kita berikan mereka hal-hal yang baik, ya,
untuk memperkenalkan nilai-nilai agama pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian daripada disebut dengan nisful ibadah, setengah daripada ibadah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian tidak ada istilah nominal perbedaan antara sedekah harta dengan sedekah jasmani atau rohani, ya, atau sedekah agama. Yang dinilai adalah keikhlasan, ketulusan kita dalam bersedekah di jalan Allah. Ya, ada itu. Ada aturan-aturan. Kalau kita bicara bedanya infak, bedanya sedekah, bedanya zakat. Kalau zakat sudah jelas, ya. Zakat itu ada aturan-aturannya. Ya, kalau zakat itu lebih kepada apa yang memang sudah ditanamkan di dalam Al-Qur'an, ya. Aqimis shalah, ataz zakat, ya. Ada yang disebut dengan zakat fitrah, ada yang disebut dengan zakat mal dan sebagainya. Itu sudah diatur dalam fikih zakat, ya. Nah, bedanya infak dengan sedekah begini. Kita kalau bicara infak, ya, ada yang masuk dalam, kalau misalkan di dalam apa namanya, infak itu masuk, ada yang masuk dalam kategori wajib, ada yang sunnah. Tapi sedekah beda. Kalau sedekah itu bebas. Nah, infak itu kan asal kata dari nafkah, masuk dalam kategori kewajiban kita. Misalkan contoh, tapi kalau memang misalkan bicara tentang infak itu kan lebih luas cakupannya, ya. Walaupun memang tetap pada prinsipnya sedekah itu memang mempunyai makna yang sebenarnya serupa tapi tak sama antara infak dengan sedekah. Jadi kalau misalkan bicara tentang sedekah, tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang namanya sedekah, ya, itu bisa berupa harta, ya. Bisa berupa perbuatan, bisa berupa yang namanya alat. Ya, tadi seperti zikir, ya, termasuk dalam hadis Nabi SAW kata tabassum li akhika sadaqah. Senyum, ya, terhadap keluargamu itu bagian daripada sedekah. Senyum. Nah, sedekah itu mempunyai nilai yang cakupannya tentunya lebih luas. Ya. Tanpa harus kita atau memberikan, termasuk memberikan secara harta dan sebagainya. Tapi berbeda dengan infak. Infak itu kaitannya dengan nafkah. Nafkah ada yang disebut dengan lahiriah, ada yang disebut dengan batiniah. Ya. Makanya kalau ada istilah-istilah infak, ini beda infak, beda nafkah. Tapi sebenarnya secara bahasa itu sama. Ya. Baik infak maupun nafkah. Ya, kalau nafkah itu sudah bahasa Indonesia itu namanya. Ya, ini sebenarnya bahasa itu nafkah. Jadi ada kalau misalkan suami istri, ya, ini disebut dengan nafkah. Nafkah disebut lahiriah dan batiniah. Ada nafkah lahir. Nafkah lahir itu tentunya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan istrinya, apapun itu, baik secara lahiriah maupun batiniah. Makanya nanti kaitan dengan kolerasi, hubungan yang alaqahnya apa nih? Ya, ada yang disebut dengan infak. Kalau di sekolah itu ada namanya infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib itu kaitan dengan SPP misalkan dan sebagainya. Ya, ada infak untuk masjid dan sebagainya sekedarnya. Tapi kalau bicara nominal tidak boleh disebut, itu disebut dengan infak. Karena yang namanya infak disesuaikan dengan kemampuan. Makanya ada istilah kalau di pengajian itu apa namanya, infak yang terbaik, bahasa seperti itu, atau infak yang sifatnya ini dan sebagainya. Maka kalau infak disesuaikan, ya, makanya tidak bisa disebut infak itu secara menurut sama dengan sedekah. Jadi kalau sedekah itu apapun bisa, baik dengan materi maupun dengan jasmani itu. Tapi kalau namanya infak, nah ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau suami istri, ya disebut dengan nafkah. Nah, jadi kalau misalnya bicara tentang apa namanya, tentang dunia pendidikan, ya maka bisa disebut dengan infak. Tapi ya, semua balik kepada tujuannya masing-masing kalau infak. Ya. Jadi kalau infak bisa infak untuk suami istri, bisa infak untuk
berkaitan dengan pendidikan, bisa infak untuk dan sebagainya. Nah, makanya perbedaannya hanya di situ saja. Tapi pada prinsipnya adalah semuanya ya bisa mengandung arti yang sama jika memang kebutuhannya untuk maslahat untuk maslahat dari umat. Ya. Artinya saya pengen bersedekah ya, untuk memberikan fakir miskin. Saya ingin bersedekah untuk ini dan sebagainya. Ada lagi yang disebut dengan infak untuk Palestina misalnya, infak untuk ini dan sebagainya. Ya. Makanya kaitan dengan peruntukan ada yang disebut sedekah, itu kita doa juga bagian daripada sedekah. Karena kecenderungan kita infak itu kan dengan apa? Nominal, ya kan? Tapi sedekah enggak. Dengan kita berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Gaza, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di sebagai tempat-tempat peperangan dan sebagainya, kezaliman dan sebagainya. Itu bagian daripada sedekah. Itu sedekah doa kita kepada orang yang membutuhkan. Ya. Karena saya pernah bicara dengan kebetulan ya kita punya teman dan orang Gaza sendiri yang diharapkan mereka itu sebenarnya lebih kepada apa? Doa. Kalau makanan dan sebagainya itu sering ditutup jalannya, bahkan basi di situ. Ya. Tapi yang dia butuhkan adalah doa. Allahumma ansur man nasarani wakhdur man khadhal muslimin wa dammir a'da'ahum dan seterusnya. Kita doa. Sekarang coba lagi perang antara Iran ya, dengan Israel, ya apapun bentuknya, maupun itu konflik negara, maupun konflik agama, yang jelas saat ini kita berharap perdamaian, salam, ya, karena Islam adalah agama yang damai. Kita berharap semuanya, ya Allah berikan petunjuk, selamatkan orang-orang Muslim, baik di Gaza, Palestina, maupun di negara-negara Timur Tengah yang memang itu menjadi satu kesatuan. Jika di masyarakat ya di ramai itu di medsos di Allah, karena kita nggak ada yang tahu apakah itu dari Israel atau bukan. Apalagi sekarang mohon maaf AI luar biasa. Dengan mudahnya mungkin ibu kalau misalnya anak itu paham di teknologi, sekarang itu AI tinggal tulis begini, ketik apa yang memang kita mau, ya misalkan contoh seperti ini, ya ibu tinggal ketik, saya sedang mendengarkan ceramah dari Ustadz ini. Ustadznya berumur sekian, ya pakai kacamata, pakaian berwarna hijau, menjelaskan, tulis kita bu, bukan kan? Menjelaskan tentang ilmu ini. Klik, dia kan, bikin video, setelah itu langsung ada yang ceramah, dia dengan pakaian yang sesuai dengan apa yang kita Jangan nanti. Ambar itu langsung bergerak, ya, dan sebagainya dengan mudahnya saat ini seperti itu dulu. Nah kalau kita masuk dalam kategori introvert, orang yang nggak bisa ngomong di depan, tinggal tulis saja gitu, ya, tinggal tulis kita ngomong apa nih, seperti udah dia ngomong ntar video, tahu wajahnya kayak gimana kan? Tapi yang jelas itu wajahnya rada ganteng, rambut putih dan sebagainya. Udah tinggal tulis aja di situ karakter wajahnya seperti apa. Nongol semua sampai terbang kayak Superman sekarang itu, ya kan, dan sebagainya. Saya lagi nyoba kayak kita stres, belum bisa. Tapi luar biasa sekarang berbagai AI. Maka penting untuk kita menyikapi berita-berita tentang hal-hal wah ini beneran nih begini, ternyata itu adalah permainan daripada kita. Ya, kemudian ada pesawat yang memang benar kalau kemarin kayak India dan timbullah pesawat India yang lain, ya kan? Kejadian di dalam pesawat dan sebagainya seperti apa sebelumnya, nggak mungkin lah dia video ini sebelum, nggak akan ada video sebelum jatuh, kecuali kalau dia selamat, ya, kemudian handphone ini selamat itu. Selamat ini kan satu, cuma wabah kan kemarin itu ada yang takut. Artinya apa di sini, bahwa kemajuan teknologi itu kadang bisa menyebabkan kepada kekerasan hati kita
sering terjadi. Ya. Akhirnya apa? Ketika kita lebih kecenderungan kita kepada dunia teknologi, akhirnya apa kata orang? Nggak kita dengar. Padahal sebenarnya kan kalau kita bicara tentang pengajaran, konsep daripada kegiatan belajar mengajar itu, yang bagus itu adanya interaksi antara murid dengan guru. Coba dulu bagaimana sih kita? Ya, lebih berkah kita, lebih berkah dibanding sekarang. Sekarang orang banyak yang jauh dari itu. Orang anak-anak dididik dengan dunia yang memang tentunya berbeda dengan kita. Jadi kita ini kan lebih ngena ilmu. Ya mungkin sekarang ini kita harus dulu 5 menit habis ini apa yang diajarin lupa sama guru biasa gitu. Tapi kalau bicara manfaat, ada ketika ilmu yang diajarkan oleh guru kita, ya Allah berikan manfaatnya ketika kita butuhkan. Oh iya, kata guru saya ingat di situ. Kata guru saya nggak perlu, padahal 5 menit habis diajar pada itu. Ya, ya apa? Ini apa ya? Tidak. Tapi kalau bicara manfaat adalah kebermanfaatan itu akan kita raih ketika kita membutuhkan. Ya, nah membutuhkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Makanya ada istilah tarbiyah, ada istilah ta'lim. Ya, disebut dengan majelis ta'lim. Kenapa disebut dengan majelis ta'lim? Ada di situ selain ada majelis, ada pengajian, ada ta'lim di situ, ada transfer ilmu di situ. Bisa masuk ke dalam tarbiyah karena ada apa? Ada ruhiyah dari hati ke hati. Makanya kalau dalam majelis ta'lim itu selain daripada duduk kita dengerin daripada guru yang kita dengerin apa yang diajarkan oleh guru kita, maka ketika masuk dalam kategori tarbiyah, maka disitulah ada interaksi keberkahan, proses keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan mandang guru tua sama muda jangan. Kalau tua sama muda kagak ada yang majelis taklim anak gua datang. Kan rata-rata yang paling muda di sini saya doang. Begitu. Ya. Nah, artinya apa di sini? Itu tadi unsur maqala wala tanzur. Ya. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Selama itu manfaat untuk orang lain, ya. Maka jangan melihat dari sisi umurnya, jangan melihat dari sisi jelek atau gantengnya dan sebagainya. Nah sekarang sudah terkontaminasi apa seperti ini. Apalagi yang tua yang bilang, ya kan? Ini sering terjadi saat ini di dunia pendidikan saat ini yang tentunya sangat miris dengan dunia. Mudah-mudahan kita semua bisa menambah manfaat di dalam kehidupan, ya, sehingga apa yang memang kita kerjakan saat ini tentunya bukan hanya manfaat tapi juga maslahat untuk kehidupan kita di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya Bu? Cukup ya. Mari bersama-sama tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada kita, keridhaannya kepada kita, terutama dalam hadir di dalam majelis ilmu. Tentunya kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kita agar kita bisa terus bisa hadir di dalam majelis, sehingga kita semakin dekat kepada Allah, ya, semakin kita menjalankan seluruh aktivitas sesuai dengan kehendak yang telah disyariatkan oleh Allah, dan tentunya di akhir hayat kita mudah-mudahan Allah senantiasa mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.